Hiji, dua, tilu. Ayo Gu, cepat naik. Jangan sampai kedelainya jatuh. Teman, kenalkan, namaku Dika. Si bolang dari Pangandaran, Jawa Barat. Permainan ini ide kami sendiri loh. Kami memberi nama balap gendong kedelai. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. 2 orang bertugas menggendong dan 1 orang naik gendongan sambil membawa kedelai di atas sendok. Kedelai ini harus kita masukkan ke boboko di depan sana. Siapa yang berhasil mengisi lebih banyak kedelai dalam boboko, dialah pemenangnya. Yuk, mainnya sudah cukup. Kita kan ada janji dengan Teh Anissa untuk membuat kecap khas Pangandaran. Ngebolang yuk! Teman, Pangandaran memang berada di pesisir laut. Tapi makanan khasnya bukan hanya ikan loh. Masih banyak olahan khasnya yang tak kalah lezat. Misalnya nih, Pangandaran punya kecap khas. Nah, kecap Pangandaran bisa jadi pelengkap bakso kepiting buatan kami. Ada lagi buah honjelaka yang enak dibuat sirup dan kue. Penasaran? Makanya ikut aku ngebolang ke Pangandaran yuk. Ada 2 bahan baku utama dalam membuat kecap, gula merah dan kedelai hitam. Nah, siapkan dulu gula merahnya ya. Kata Teteh, tempat pembuatan kecap ini mampu mengolah 1 ton gula merah setiap hari. Dibagi menjadi 3 kali masak. Tuh, lihat, wajahnya aja raksasa begini. Kalau wajahnya isinya air dingin sih bisa buat berenang. Ayo Alif, tambah terus gula merahnya. Bahan baku gula merah ini berasal dari petani gula kelapa di sekitar sini. Dijamin rasanya manis dan legit. Aduk-aduk gula merah sampai lumer. Setelah gula lumer, campur dengan air fermentasi kedelai hitam. Nah iya teh, fermentasi kedelai hitam bung. Oh, ieu teh lami di keuna. Oh, sabaraha lami teh? Ieu teh sabulan. Oh, sabulan. Nah, drum-drum besar ini berisi fermentasi kedelai hitam. Kata Teteh, kedelai hitam ini sudah difermentasi selama 1 bulan. Kemudian direndam dengan air garam panas selama kurang lebih 1 minggu. Baru deh air fermentasinya bisa kita olah. Masukkan saringan ke dalam drum supaya ampas kedelai hitam tidak terbawa. Ambil air fermentasi kedelai hitam dari dalam saringan. Gula merahnya sudah lumer semua. Ayo, masukkan air fermentasi kedelai hitamnya. Dengan api yang pas, semua bahan ini akan jadi kecap setengah jadi dalam waktu 1 hingga 2 jam. Setelah itu, saring dulu kecap setengah jadi dengan alat khusus. Awas, kecapnya panas sekali. Biar Mamang saja yang menyaringnya. Lalu goyang saringan dari kelambuk ini. Proses ini bertujuan untuk menyaring kotoran dan ampas yang terbawa dalam gula merah dan air fermentasi kedelai hitam. Setelah itu, kecap setengah jadi ditampung dalam wadah khusus yang mengalir ke wajan kedua. Wajan kedua ini merupakan proses pematangan. Kecap terus dimasak kurang lebih 1 hingga 2 jam hingga tingkat kekentalan dan warnanya pas. Wih, panas juga ya. Kalau mamang-mamang di sini sih sudah biasa ya, Mang. Setelah asak atau matang, kecapnya harus dimasukkan ke dalam drum-drum khusus untuk proses pendinginan. Terakhir, tinggal dikemas.
Biasanya kecap di sini dikemas dalam botol kaca seperti ini. Mang, abi bade pamitnya, bade mulang. Oh, mohon lah, mohon. Oh, Lihat sanak lang ya, tengah di bumi. Saya kang masak, mohon. Asik, kita dapat oleh-oleh kecap. Wah, enaknya dipakai buat apa ya kecapnya? Bagaimana kalau kita bikin bakso kepiting? Setuju? Iya lang. Yuk, kita berburu kepiting dulu. Mohon, mohon, mohon. Sebagian masyarakat Pangandaran memang bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain nelayan ikan, ada juga nelayan pemburu keye bakau atau kepiting bakau. Lang, tabuh ka dieu keur nyung dipasangkeun. Oh ya mang, Apa, dieu. jelek bisa mamang. Kepiting buruan kita biasanya suka bersembunyi di antara tanaman bakau atau tanaman nipah. Kepiting suka bau amis dari ikan. Makanya nelayan biasa menggunakan potongan ikan segar sebagai umpannya. Setelah perangkapnya dirakit, kita jepit umpan ikan di dalamnya. Perangkap kepiting siap dipasang. Semoga banyak kepiting yang masuk ya. Ikat perangkap dengan tali ke batang pohon nipah. Lalu tinggal semalaman supaya banyak kepiting yang terperangkap. Setelah kita pasang ke beberapa tempat, cek perangkap yang sudah Mamang pasang kemarin yuk. Wih, kita dapat. Kalau dapat besar begini, jadi makin semangat mengangkat perangkap berikutnya. Asik, hari ini banyak kepitingnya masuk perangkap. Jadi juga kita buat bakso kepiting. Asik, kita mau ngebakso. Jadi nggak sabar. Ayo Lip, lu rebus keliupnya. Lip, asak can lip. Oh, acan teh euy. Acan. Lip, burukan atuh bawa ke dia geus asak mah. Kalau bakso pada umumnya terbuat dari daging sapi, kita mau membuat bakso spesial dari daging kepiting. Sebelum dijadikan bakso, kita harus ambil daging kepitingnya terlebih dahulu. Sama ieu we ku pesan. Awas teh, masih panas. Di balik cangkang yang keras dan tajam, kepiting bakau mempunyai daging yang lembut. Tuh lihat, dagingnya putih kemerahan. Ada ya, apa selang? Daging kepiting biasanya banyak terdapat pada perut di sela buku-buku kakinya. Satu lagi, daging paling banyak ada di dalam capitnya. Eits, kali ini kita mau buat bakso kepiting spesial. Jadi kita sisakan cangkang dan capitnya ya. Haluskan bumbu untuk adonan baksonya. Selain garam, ada bawang putih, bawang merah, dan sedikit jahe. Supaya aromanya wangi, kita juga siapkan irisan seledri. Ups, jangan sampai lupa mericanya ya teh, supaya makin jos di lidah. Bumbu dan daging kepiting sudah siap. Saatnya meracik adonan bakso kepiting. Masukkan daging kepiting ke dalam baskom. Kemudian tambahkan bumbu halus. Biar makin nikmat, tambahkan 2 butir telur. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Masukkan sedikit demi sedikit tepung tapioka. Jangan kebanyakan tepung ya, biar baksonya mantap. Kemudian tambahkan irisan seledri dan bawang merah goreng. Aduk. Di bang gorengan, kayak bikin sengit. Kaos pasti ya mah. Sambil menunggu airnya mendidih, kita cetak baksonya. Bakso tak selamanya bulat seperti bola pingpong loh. Kita mau bikin bakso di dalam badan kepitingnya lagi, lengkap dengan capitnya.
Masukkan adonan baksonya ke dalam cangkang yang kosong. Kemudian pasang kembali kaki dan capitnya. Oh iya nyatanya. Aduh, Duh, Agung, itu capitnya kegedean. Semua adonan sudah selesai dibentuk. Saatnya kita rebus. Wih, airnya sudah mendidih. Ayo kepiting, saatnya kalian berenang di dalam panci. Merebus bakso nggak lama kok. Sekitar 10 sampai 15 menit sampai baksonya mengapung. Bakso kepiting siap disajikan. Tuh lihat, setelah matang baksonya membentuk badan kepiting lagi. Apalagi warna kepitingnya yang cerah, makin menggugah selera. Biar makin mantap, tambahkan kecap buatan kita tadi. Wih, baksonya lembut. Daging kepitingnya juga berasa. Apalagi kuah kaldunya. Segar, gurih, dan ada manis dari kecapnya. Daging kepiting bakau sangat kaya manfaat karena mengandung tinggi protein. Selain itu, daging kepiting juga mengandung lemak, kalsium, zat besi, vitamin A, dan B1. Ayo, habiskan! Ayo, dorong! Teman, kali ini kita sedang bermain balap dorong nyiru. Caranya mudah kok. Dorong nyiru sampai melaju di jalan. Tantangannya, bagaimana kita bisa mendorong cepat dan mengatur keseimbangan laju nyiru. Kalau tidak, nyiru akan lari ke sana kemari. Tadi cek si Bibi piwarang naon ka dieu Abi? piwarang ala honje. Teh ai kemangna di mana teh? Ada honje lah kemas sanes kembangna nu di alat tapi buahna. Teman, honje laka merupakan buah dari tanaman honje atau kecombrang hutan. Salah satu tanaman khas Pangandaran. Menurut buku yang kubaca, honje laka masuk ke dalam keluarga jahe-jahean. Tak heran, honje laka merupakan salah satu jenis tanaman rempah yang banyak digunakan dalam masakan. Honje dapat tumbuh tinggi. Bahkan jika tanahnya subur, batangnya bisa tumbuh mencapai 5 meter. Wih, tinggi sekali. Kalau biasanya bunganya yang dijadikan bumbu sayur atau tumis, sekarang kita panen buahnya. Buah dengan warna merah tua, tandanya buahnya sudah matang. Teh ieu na dipenukan. Tos simpan di dia naon. Sakit cekap. Atos lah cekap seueur. Wah, enaknya dimasak apa ya buah honjenya? Penasaran? Ngebolang yuk! Teman, hari ini Teteh mau buat kue basah dari bahan honje laka. Tapi sebelum itu, buah honjenya mau kita olah dulu menjadi sirup honje. Pertama, lepaskan buah honje dari rumpun buahnya. Setelah buah terlepas dari batangnya, kemudian cuci buah honje laka hingga bersih. Tumbuk buah honje. Buah honje memiliki daging buah yang cukup keras. Ditambah lagi di dalamnya banyak terdapat biji kecil yang cukup banyak. Setelah bahan cukup, saatnya kita olah. Kemudian masukkan buah honje yang sudah ditumbuk ke dalam air mendidih. Rebus beberapa saat sampai semua sari-sarinya keluar. Tuh, lihat. Warna merahnya cantik sekali ya. Setelah matang, kemudian kita saring air rebusan buah honje laka. Pisahkan ampas honje
dan sari buahnya. Masak kembali dengan api sedang. Tambahkan gula pasir secukupnya. Aduk-aduk sampai gula larut. Jadi deh sirup honjelakanya. Setelah didinginkan, sirup ini sudah bisa diminum. Tapi biar lebih lezat, Teteh mau bawa pulang untuk dijadikan bahan membuat kue lapis. Asik, siang ini kita mau buat cemilan enak nih. Lapis pelangi honjelaka. Pertama, buat adonannya dulu. Masukkan tepung terigu ke dalam baskom. Kemudian tambahkan tepung tapioka. Supaya manis, masukkan gula pasir secukupnya. Kalau ada manis, pasti ada gurih dong. Jadi tambahkan garam sedikit ya. Ups, vanilinya ketinggalan. Bubuk ini nih yang bikin lapis pelanginya wangi. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan santan sedikit demi sedikit. Sambil menunggu kukusannya siap, kita saring adonan. Proses ini bertujuan supaya adonan benar-benar lembut dan tidak menggumpal. Selanjutnya, kita bagi adonan menjadi 3 warna. Warna pertama pasti merah dong. Cukup tambahkan sirup honjelaka ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai merata. Wih, warnanya cantik dan aroma khas honjelakanya tercium. Warna lain kita buat hijau dan kuning. Jangan lupa sebelum dikukus, lapisi loyang dengan minyak sayur supaya cetakannya tidak lengket saat matang. Masukkan loyang ke dalam panci pengukus. Kemudian masukkan adonan. Eits, masukkan adonannya satu persatu ya. Setelah satu warna masak, baru siramkan adonan warna lain di atasnya. Ulangi proses ini sampai loyang penuh dan warna-warni. Asik, tinggal warna terakhir nih. Bim salabim, kue lapis pelangi honjelakanya sudah jadi. Ditambah irisan buah segar, dijamin makin menggiurkan. Ayo. Selain lembut, manisnya juga pas. Apalagi ditambah sirup buah honjelaka tadi. Kue lapisnya ada seger-segernya. Teman, honjelaka mempunyai banyak manfaat. Buah honjelaka mengandung zat besi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena zat besi berguna untuk melawan bakteri dan virus yang masuk ke tubuh kita. Selain itu, buah honjelaka juga berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah. Sehingga badan bisa segar dan bugar. Gimana? Seru dan unik kan petualangan di Pangandaran? Jangan lupa jaga kesehatan dengan cuci tangan dan olahraga. Ngebolang yuk!